Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus ad-da'i ilallah Al-Habib Idrus bin Ali Al-Bahar yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya minta maaf kalau datang terlambat, memang keretanya juga baru sampai tadi sekitar jam 9. Kemudian juga Habib tadi bilang saya diminta ceramah berdiri, cuman kalau berdiri nggak kuat bicara lama. Tapi kalau duduk seperti ini kita nyaman, bisa bicara panjang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di sini memperingati acara haul daripada guru kita Al-Ustaz Omar bin Yamin yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung adalah orang yang semacam ini. Limithli hadza falyamalil amilun. Bagaimana kita hidup di dunia? Ya seperti ini, sementara. Kehidupan yang kita lalui, sepanjang apapun kita hidup, kita harus meninggal dunia, kita harus mati. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Yang jadi masalah utama bukanlah kematian itu, tetapi bagaimana keadaan kita tatkala kita meninggal dunia, dan bagaimana keadaan kita setelah kita meninggal dunia, dan apa yang telah kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kehidupan dunia adalah daru amal, tempat untuk kita berbuat. Sedangkan di negeri akhirat setelah kita wafat dan meninggal dunia adalah darul jaza, tempat di mana seseorang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kehidupan dunia ini hendaknya kita berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik. Dan apa yang kita lakukan ketika kita tulus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibangun di atas keikhlasan, ketulusan dan ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala akan terus abadi dan enggak bisa dipisahkan dengan kematian sekalipun. Sebagai bukti apa yang kita saksikan saat ini, almarhum Al-Ustaz Omar bin Yamin ketika beliau memulai menyebarkan rebana, simtudurar semacam ini, membina anak-anak muda. Dulu anak-anak muda, sekarang udah mulai pada dewasa, mungkin udah beberapa punya anak muda. Akan tetapi lihat, sekalipun beliau telah meninggal dunia lebih kurang 9 tahun yang lalu, tetapi manfaat yang beliau tebarkan sekalipun beliau telah meninggal dunia masih tetap ada. Dan beliau saat ini mungkin sedang memetik buah manisnya dari apa yang beliau lakukan saat hidup di dunia ini. Dan buah yang manis adalah buah cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab hadirin, ada orang yang mencintai Rasulullah SAW, itu dia udah menjadi orang yang beruntung dengan cintanya kepada Rasulullah. Ada orang yang kecintaannya kepada Rasulullah menular kepada orang lain. Itu yang istimewa. Kita mengingat dahulu para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan mereka kepada baginda yang agung Rasulullah SAW. Dan ketika kita mengkaji sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW,
Kita dapat memetik dan mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan mereka, bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW. Mereka adalah para pecinta sejati. Kalau kita mau melihat diri kita, kita tahu diri. Dan kita kalau mau jujur, kita belum punya cinta, kita baru punya namanya aja. Sekedar pengakuan, tetapi mudah-mudahan pengakuan ini pun insya Allah membawa kita kepada kecintaan yang sejati insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu para sahabat Rasulullah, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh generasi setelah para sahabat, para tabi'in, beliau ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih dahulu kalian para sahabat Rasulullah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sebab memang kecintaan mereka terlalu besar kepada Rasulullah hingga sulit untuk digambarkan dan dilukiskan. Hingga saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab untuk mendekatkan kepada orang yang bertanya ini apa yang bisa digambarkan. Tapi bukanlah itu kecintaan para sahabat. Kecintaan mereka jauh lebih dalam lagi. Ini hanya yang bisa dicerna oleh akalnya si penanya. Kita semuanya mencintai anak, kita mencintai istri kita, kita mencintai orang tua kita. Ini manusia. Itu yang bisa kita pahami. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, karena Rasulullah SAW ahab ilaina min abaina wa min ummahatina wa min azwajina wa min auladina wa min anfusina wa min ma'in baridin lidham'an. Beliau bilang, Rasulullah SAW itu, kalau engkau mengenal cinta kepada orang tua, ketahuilah Rasul bagi kami lebih kami cintai dari ayah kami sendiri, dari ibu kami sendiri. Kalau engkau mengenal cinta kepada anak, ketahuilah Rasul lebih kami cintai daripada anak kami sendiri. Kalau kamu mengenal cinta kepada dirimu sendiri, ketahuilah Rasul lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Sehingga mereka sahabat rela berkorban, mengorbankan segalanya, diri mereka, jiwa dan raga mereka, hanya untuk melihat senyuman manisnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Arab masa itu, mereka hidup di negeri padang pasir. Air itu adalah hal yang paling penting bagi mereka. Apalagi tatkala mereka melakukan perjalanan di padang pasir, persediaan air udah menipis. Yang paling mereka harapkan itu adalah bagaimana menemukan air. Ali bin Abi Thalib bilang, ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada apa tahu? Air yang dingin bagi orang yang dilanda kedahagaan yang amat dahsyat. Rasul lebih kami cintai daripada itu semua, kata Ali bin Abi Thalib. Ini cintanya para sahabat Rasulullah, enggak bisa dilukiskan, enggak bisa dibayangkan. Itu disebutkan tatkala dalam riwayat disebutkan ketika setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau itu setelah wafatnya Rasulullah enggak bisa tinggal di kota Madinah. Kenapa? Sebab beliau punya kenangan manis dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sudut dari kota Madinah itu ada kenangan tersendiri antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap 5 waktu beliau adzan. Sejak wafatnya Rasulullah udah enggak mau adzan lagi di masjid. Jika ditanya kenapa, saya cuma adzan hanya untuk Rasulullah, Rasul udah meninggal, ya udah cari yang lain. Hingga akhirnya beliau enggak kuat, keluar dari Madinah, pindah ke Syam. Setelah beberapa tahun tinggal di Syam, beliau mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Ma hadhil jafar ya Bilal?" Apa ini sifat dinginmu? Kenapa engkau enggak kangen sama aku, kata Rasulullah dalam mimpi. Bangun Bilal dari tidurnya menangis, rindu kepada Rasulullah. Maka saat itu juga dia bergegas
untuk pergi ke kota Madinah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, beliau langsung melepas rindunya dengan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai ziarah, para sahabat menghampiri. Banyak dari mereka ketika melihat Bilal, mereka merindukan Bilal dan meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan lagi sebagaimana beliau dahulu mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bilal menolak. Beliau bilang, saya enggak mengumandangkan azan kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal, saya enggak mau. Hingga akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Ketika Al-Hasan wal Husain datang meminta, maka Bilal enggak bisa nolak. Bilang, kalau kalian berdua yang minta, bagaimana saya mau nolak? Maka saat itu begitu juga Sayyidina Bilal naik ke atas masjid, dan saat itu beliau mengumandangkan azannya dengan suaranya yang lantang. Para sahabat itu waktu penduduk Madinah, mereka lagi sibuk dengan kesibukan dunia mereka, yang berdagang, yang bercocok tanam. Ketika itu Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, para sahabat mendengarkan azan, mereka menghentikan segala aktivitas. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan, mengatakan Allahu Akbar, mereka tinggalkan aktivitas mereka. Tapi ada satu yang aneh. Para sahabat ketika mendengar, ini bukan suara azan yang seperti kemarin kita dengar. Ini enggak seperti hari-hari yang lalu kita dengar. Mereka mendengarkan lagi. Bilal mengangkat suaranya, Allahu Akbar. Tiba-tiba mereka teringat, ini suara yang dulu pernah kita dengar di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bilal mengangkat lagi suaranya dan mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka menangis. Mereka teringat, ini suaranya Bilal. Mereka enggak tahu kalau Bilal baru datang saat itu. Mereka teringat, ini suaranya Bilal yang dahulu di masa hidupnya Rasulullah mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah, yang kami dengar suaranya. Maka mereka teringat kenangan-kenangan manis mereka dengan Rasulullah SAW. Itu sampai wanita-wanita di rumah ikut keluar, anak-anak kecil juga ikut keluar mendengarkan suara azan ini. Maka tatkala Sayyidina Bilal mengumandangkan dan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu semua penduduk Madinah menjerit, menangis histeris, rindu kepada Rasulullah SAW. Hingga sampai disebutkan enggak pernah tuh terjadi di kota Madinah tangisan semacam itu melainkan hari itu. Goncang kota Madinah dengan tangisan rindu kepada Rasulullah SAW. Sampai Bilal pun menangis sampai pingsan, enggak bisa meneruskan azan yang beliau kumandangkan karena rindu kepada Rasulullah SAW. Begini, ini adalah salah satu namudaj, gambaran tentang bagaimana kecintaan mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Kita tiap hari dengar suara azan, kita setiap hari mendengar suara kumandang azan, sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana keadaan hati kita kepada Rasulullah? Bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah SAW? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta sejati adalah mereka yang tatkala disebut kekasihnya bergetar hatinya rindu kepadanya. Itu pecinta sejati, demikian. Nah, tanyakan sama diri kita, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu tuh para sahabat, ya, alhamdulillah, ini kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan Rasulullah, kita demen baca maulid, mukul hadrah macam begini. Dulu para sahabat juga begitu, mereka ungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan berbagai cara, salah satunya semacam ini. Sampai disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau menceritakan, kanu yatanasyaduna syi'ra baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, dulu para sahabat itu mereka berlomba-lomba melantunkan syair-syair mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi duduk mendengarkan mereka sambil tersenyum bahagia. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Mu'jamih, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya ingin memuji engkau dengan syair pujianku.
Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu beliau berdiri di hadapan Nabi Muhammad dan melantunkan syairnya yang indah seraya mengatakan, min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habattal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahul gharagu tunaqalu min salibin ila rahimin idza madha alamun badat tabagu warat naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yahtarigu. Itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bilang di dalam syairnya, engkau ya Muhammad berupa cahaya yang Allah titipkan di sulbinya Nabi Adam alaihissalam, sehingga engkau turun ke muka bumi ini bersama Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dan engkau berada di atas bahtera Nabi Nuh ketika banjir mengombang-ambingkan bahtera Nabi Nuh, dan terus engkau berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci hingga engkau berada di sulbinya Nabi Ibrahim, dan bagaimana saat Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, dan bagaimana mungkin api dapat membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau ya Muhammad berada di dalam sulbinya. Pujian yang luar biasa sampai beliau katakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dzalikal dhiya wa fin nur sublar rasyadin akhtarigu. Beliau bilang, dan engkau ya Muhammad, tatkala engkau dilahirkan, alam semesta yang gelap gulita ini menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Bahkan cahaya kelahiranmu tetap berkilau, bercahaya, bukan hanya pada saat detik-detik kelahiranmu. Kami hingga saat ini menempuh jalan yang lurus, jalan istiqamah, jalan hidayah, tiada lain karena berkat cahaya kelahiranmu tersebut, kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Maka saat itu Rasul tersenyum dan mendoakan Sayyidina Abbas. Di dalam doanya Nabi Muhammad mengatakan, la yufdidullahu faka ya Abbas, semoga Allah tidak merontokkan gigimu wahai Abbas. Didoain nama Nabi Muhammad, giginya enggak rontok. Hingga Sayyidina Abbas meninggal di usia tua sekitar 80 tahun. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, enggak ada satu gigi pun yang rontok dari mulut beliau, berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau dapat doanya Nabi Muhammad, tahu dari sebab apa? Karena syair-syair pujian yang beliau lantunkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi para sahabat begitu. Kita kalau tadi dengar tuh terjemahan syairnya yang dibawakan oleh Sayyidina Abbas, isinya sama seperti kitab Maulid yang kita baca. Baik itu Maulid Samtud Durar, Maulid Ad-Daibai, Maulid Al-Barzanji atau lain sebagainya, persis seperti itu. Dan inilah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Bahkan rebana semacam ini dahulu dipukul, rebana semacam ini untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah masuk ke kota Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama sekian belas bulan, hingga beliau membangun masjidnya dan rumah-rumah beliau itu bersama istrinya. Selama sekian belas bulan beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu merupakan kebanggaan bagi Abu Ayyub dan keluarganya, suku Najjar. Hingga terkadang anak-anak kecil tuh, anak-anak kecil yang perempuan-perempuan usia 7 tahun, 8 tahun, mereka itu gembira luar biasa. Jawari, anak-anak gadis yang usia 8 tahun, 7 tahun itu dari keluarganya Abu Ayyub, mereka gembira luar biasa. Sampai terkadang di samping rumah Abu Ayyub mereka berkumpul nih, anak-anak kecil itu ya, dengan memukul rebana semacam ini, sambil melantunkan syair pujian untuk mengambil, mencuri perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika mereka berkumpul, mereka pukul rebana, Nabi ada di dalam. Mereka pukul rebana sambil melantunkan syair yang mereka buat, mereka gubah untuk Rasulullah. Di antaranya itu yang tercatat dalam sejarah, mereka katakan, nahnu jawarin min bani najari ya habadha Muhammadun min jari. Beliau katakan, mereka katakan dalam syair mereka dengan rebana yang mereka pukulkan, mereka katakan kami ini adalah anak-anak gadis kecil dari suku Bani Najjar, dan alangkah bahagianya kami tatkala Nabi Muhammad SAW menjadi tetamu dan tetangga kami. Mereka bawakan syair itu dengan memukul rebana. Nabi ternyata di samping mendengar. Mereka berhasil mencuri perhatian Rasulullah SAW. Nabi mendengar
Maka Nabi keluar dari rumahnya menghampiri mereka. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan bagaimana itu keadaan. Mereka lagi kumpul, tahu-tahu datang Nabi Muhammad menemui mereka. Kita kalau lagi ngumpul baca maulid, mukul rebana gini, bagaimana itu keadaan ketika Rasulullah muncul di tengah-tengah kita. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mereka semuanya terperanjat, sesuatu yang enggak mereka sangka-sangka. Nabi keluar dari rumahnya, turun dari atas menghampiri mereka sambil tersenyum bahagia hingga mengatakan kepada mereka, kalian berkumpul di sini apakah karena kalian cinta kepadaku? Maka mereka tuh anak-anak itu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah kami enggak berkumpul di sini melainkan karena kami cinta kepada engkau. Maka Rasul mendengar itu, beliau berkatakan, demi Allah, hanya Allah yang tahu betapa besar kecintaanku kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, ini kita pukul rebana begini, ya, apa yang mendorong kita untuk mukul rebana, baca simtud durar, baca syair pujian qasidah? Apa yang mendorong kita kalau bukan karena satu hal, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sekarang kita mukul rebana, kita lantunkan syair pujian, kalau datang Rasulullah nanya kita, kenapa kita ngumpul? Kita semuanya bakal jawab, ya Rasulullah, enggak lain karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban yang sama yang Rasulullah tujukan kepada anak-anak itu. Rasul juga memberikan jawaban yang sama, bakal kita cinta Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Alhamdulillah, ini Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sayang sama kita, cinta sama umatnya, apalagi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sosok yang agung, sosok yang mulia. Itu para sahabat itu, kalau mereka duduk satu sama lain, apa yang mereka obroli? Apa yang mereka omongin? Begini keadaan para pecinta. Mereka kalau duduk satu sama lain, yang mereka omongin adalah tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sosok Nabi Muhammad, tentang akhlaknya, tentang pribadinya. Syair pujian dilantunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesibukannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, lain daripada itu, hidup mereka itu hanya untuk Rasulullah. Mati mereka pun untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun cinta kepada mereka. Betul-betul, artinya cinta ini cinta mereka kepada Rasulullah enggak bertepuk sebelah tangan. Nabi pun membalas cinta dengan cinta. Di antaranya itu orang-orang Ansar, orang-orang yang disayang betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul kecintaan mereka kepada Rasulullah itu betul-betul meluber di dalam hati mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada cinta mereka kepada anak mereka. Segala yang mereka miliki mereka korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu waktu di satu pertempuran, yaitu setelah Fatah Makkah, dari Taif itu Nabi, dari Ghazwat Hunain, Nabi pulang itu membawa harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Nah, itu harta rampasan perang Nabi bagi-bagi. Tahu bakal siapa? Bakal orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Banyak dari mereka bahkan belum masuk Islam, dibagi-bagi oleh Rasulullah kepada mereka, berharap agar mereka ini mau masuk ke dalam agama Islam. Itu tujuan. Namun ada beberapa pemuda-pemuda dari kaum Ansar melihat keadaan semacam itu, kecil hati, hingga terucap suatu kata dari mereka itu, dari beberapa anak muda kaum Ansar, terucap suatu kata, yaghfirullah Rasulullah, semoga Allah memaafkan Rasulullah, beliau membagi-bagi harta rampasan perang, padahal pedang kita yang mengalir darah, tapi kita nggak dibagi sama sekali. Yang dibagi orang-orang itu yang dulu merangi Nabi Muhammad dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita yang berjuang bersama Rasulullah, ini pedang kita masih mengalir darah, kita nggak dibagi apa-apa. Kalimat itu lebih kurang terucap dari lisan mereka. Udah berlalu begitu aja, tapi ini ucapan ternyata sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu sampai kepada Rasulullah SAW, kaum Ansor yang lain itu orang-orang tuanya merasa malu. Ya, bagaimana ucapan yang tidak pantas semacam ini keluar dari pemuda mereka hingga sampai kepada Rasulullah. Mereka malu. Hingga akhirnya Rasul ketika sampai ucapan ini bilang, hendaknya mereka orang-orang Ansor semuanya berkumpul di satu tempat. Nggak boleh ada lagi yang lain, hanya mereka aja. Yang bukan orang Ansor nggak boleh ikut. Maka mereka berkumpul semuanya dengan rasa malu. Ini tahu, mereka sadar bikin salah. Pemuda mereka bikin salah. Maka datang Rasulullah SAW ke perkumpulan itu yang hanya dihadiri oleh orang-orang Ansar, didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang Ansar semuanya diam, malu, gemetar, takut. Artinya ini kan kata-kata yang nggak enak didengar gitu. Hingga akhirnya Rasul SAW memulai pembicaraan. Beliau katakan, ya ma'syaral Ansar, aku mendengar suatu kata-kata yang kurang sedap di telingaku. Nabi bilang begitu. Semua pada nunduk, malu kepada Rasulullah. Nabi bilang, ajibuni, tolong kasih jawaban. Maka akhirnya salah satu dari mereka yang tua berbicara, ya Rasulullah, betul. Sebenarnya beberapa pemuda kami, 1-2 orang dari mereka berbicara demikian. Adapun orang-orang tua enggak pernah mengatakan seperti itu. Kami enggak setuju dengan ucapan semacam ini. Ini keluar dari beberapa pemuda kami. Maka Nabi SAW bilang, wahai ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, bukankah kalian mendapatkan hidayat dari Allah berkat aku, kata Rasulullah. Maka orang-orang Ansar ketika mendengar ucapan ini dari Rasulullah SAW, mereka menjerit menangis. Betul ya Rasulullah, kami mendapatkan hidayat dari Allah adalah berkat engkau. Terus Nabi bilang, bukankah kalian dahulu terpecah belah, kemudian Allah mempersatukan kalian dengan berkat aku, kata Rasulullah. Mereka semua menjerit, menangis dan mengatakan, betul ya Rasulullah, kami mengakui hal itu. Sampai Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau terhadap orang-orang Ansar. Mereka semua nunduk malu. Sampai Nabi bilang, jawab aku, kata Rasulullah. Jawab aku, katakan kepadaku, engkau ya Muhammad dulu terusir dari Mekah, kami yang menampung engkau. Bilang begitu kepadaku. Mereka menjerit, mengatakan, tidak ya Rasulullah, al-fadl lillah wa li rasulih. Ya, jasa ini adalah milik Allah dan milik Rasulnya, bukan dari kami. Nabi bilang begitu, mereka menjerit, semuanya menangis, sampai Rasul pun ikut menangis. Hingga akhirnya Nabi bilang kepada mereka, ya ma'syaral Ansar, ama tardhaun ya ma'syaral Ansar an yarji'an nasu ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi rasulillahi tahmiluhu Allahumma salli alaihi. Beliau bilang, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian enggak puas tatkala orang-orang itu, kata Nabi Muhammad, mereka pulang ke rumah mereka bawa binatang ternak, harta rampasan perang, kambing, unta, sapi, emas, perak, mereka pulang bawa itu. Tapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah SAW. Para sahabat dengar gitu menjerit mengatakan, ya Rasulullah, kami ridha dengan membawa pulang engkau ke negeri kami, kata mereka semuanya. Maka Nabi Muhammad pun ikut menangis bersama mereka. Nabi bilang di dalam ucapannya, ama tardon ya ma'syaral Ansar an yanji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah tahmilu. Kalian pulang dengan membawa Rasulullah SAW, hingga Nabi menegaskan, demi Allah yang kalian bawa pulang lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang, kata Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka ridha dengan Rasulullah, dan Rasul mengatakan di dalam doanya mereka, Nabi mendoakan mereka sambil mengatakan, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang-orang Ansar, anak-anaknya Ansar, cucu-cucunya Ansar, dan keturunan mereka. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi berpesan kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bakal datang tuh satu masa, ya, harta ini akan berlimpah dan kalian akan dilupakan, katanya. Tapi pesanku, kata Rasulullah, kalian bersabar. Biarkan orang-orang mengejar dunia, kalian bersabar, karena aku menunggu kalian di telagaku nanti, kata Rasulullah. Sabar.
Ya, sampai aku menunggu kalian di sana. Itu para sahabat Ansor bilang, demi Allah, Nabi bilang begitu, kami nggak ada yang sabar. Kita semuanya rindu, kapan kita bisa jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Itulah keadaan para pecinta. Bilal waktu meninggal dunia, Sayyidina Bilal, sebab orang yang hidupnya di dalam cinta, maka wafatnya pun di dalam cinta. Sayyidina Bilal tatkala sekarat, di saat-saat terakhir beliau berbaring sekarat, kematian udah datang menjemputnya. Istrinya duduk di samping sambil menangis, mengeluh, bilang wa karbah wa huzna. Istrinya bilang, alangkah sedih, alangkah malangnya Bilal, saat ini dia akan mati, meninggal dunia. Bilal dengar itu saat dia lagi sekarat, menoleh ke istrinya, bilang, wahai istriku, jangan bilang seperti itu, jangan bilang alangkah sedih, jangan bilang alangkah malangnya, tapi katakanlah wa tarabah gadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Bilang, katanya Bilal, alangkah bahagianya, alangkah gembiranya, saya sekarang mati, besok saya akan berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Meninggal dalam keadaan cinta. Ini yang kita harapkan. Wallah hadha huwal husnul khatimah. Ini adalah husnul khatimah. Ini adalah kebanggaan yang sesungguhnya. Ini adalah kemuliaan yang sesungguhnya tatkala seseorang di antara kita meninggal dunia dalam keadaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, alhamdulillah, ini kita berkumpul semacam ini nih. Kita kenal para ulama, kita kenal para habaib, kita baca maulid begini, diajarkan, pukul rebana tersebar di mana-mana. Allah catat pahala yang besar untuk almarhum Al-Ustaz Umar Bunyamin. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen kasih kabar gembira hadirin. Ini apa namanya? Majlis Simtud Durar ya. Simtud Durar ini ditulis sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebagai bentuk ungkapan kecintaan beliau yang amat besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kita baca nih, tahu apa? Ungkapan kecintaannya Habib Ali, cintanya yang udah meluber di dalam hati kepada Rasulullah, beliau ungkapkan di dalam tulisan itu, dalam kitab Maulid Simtud Durar. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba bayangin, kita bertahun-tahun baca Simtud Durar, nggak pernah bosan. Tapi makin kita baca, makin kita asyik, makin kita nyaman, makin kita nikmatin, makin kita bahagia. Padahal yang kita baca, ya, padahal kita ini belum mengungkapkan kecintaan kita. Kita cuma baca, ya, ungkapan cinta seorang Habib Ali. Kita cuma baca ungkapan cinta seorang Habib Ali. Segitu kita nggak paham artinya. Mayoritas kita nggak paham apa yang dibaca. Mungkin beberapa dari kita paham artinya yang ustadz atau yang paham bahasa Arab. Tapi mayoritas kita hanya sekedar baca tanpa paham. Segitu kita merasakan ketentraman di dalam hati kita, kenikmatan. Padahal kita nggak paham artinya. Padahal yang kita baca cintanya orang lain kepada Rasulullah, bukan cintanya kita. Tapi kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan, keberkahan bahkan dalam hidup kita. Coba hadirin bayangin, itu ketika kita baca kitab Maulid Simtud Durar yang merupakan ungkapan cinta orang lain, bukan ungkapan cinta kita. Ungkapan cintanya Habib Ali kepada Rasulullah SAW yang enggak kita pahami. Kita merasakan kebahagiaan, ketentraman dan keberkahan dalam hidup kita. Coba bayangin, kalau kita yang jadi Habib Ali bagaimana itu kira-kira? Kalau kita yang jadi pemeran utamanya bagaimana kira-kira? Ya Allah, lebih nikmat lagi. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi apa yang dicicipi oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Terus nih, Habib Ali Habsyi, kitab Maulid Simtud Durarnya. Beliau adalah sosok yang berkah, sosok manusia suci, sosok manusia yang istimewa. Habib Ali ini ada di beberapa abad yang lalu, sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu, hidup seorang ulama besar dan wali besar di Hadramut, namanya Al-Imam Al-Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah. Al-Imam Al-Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah ini guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim.
Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berguru kepada Syekh Umar bin Makhramah. Ya, mendapat keberkahan, membaca kitab, melihat keramat-keramat yang luar biasa. Terus Syekh Umar bin Makhramah ini punya keistimewaan. Dia seorang ulama, seorang wali besar. Ya, ada satu keistimewaan yang unik yang Allah berikan kepada Syekh Umar bin Makhramah ini sebagai anugerah dari Allah untuk beliau. Keramatnya beliau katakan. Apa itu? Di antara yang unik dari Syekh Umar ini, di dalam beliau penyair yang hebat. Di dalam ucapan-ucapan syair beliau itu seringkali menyebutkan ya tentang kedatangan para aulia di masa mendatang. Di masa yang mendatang, puluhan tahun berikutnya, ratusan tahun berikutnya, itu namanya sudah disebut oleh Syekh Umar bin Makhramah. Ini salah satu keistimewaan beliau, keramat beliau yang Allah muliakan beliau. Di antara yang disebut itu oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, atau maaf, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar, ayah daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar yang ada di Surabaya. Terus di antara yang disebut oleh Syekh Umar bin Makhramah, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, apa namanya, Habib Ali Bungur, itu 3 serangkai. Dan salah satu yang disebut berkali-kali oleh Syekh Umar bin Makhramah, ini 400 tahun yang lalu ini. Habib Ali baru wafat sekitar 107 tahun yang lalu lebih kurang. Sedangkan Syekh Umar wafat sekitar 400 tahun yang lalu, abad ke-10 Hijriah, 450 tahun lalu. Beliau sudah menyebut tentang Habib Ali Habsyi dari sebelum lahirnya Habib Ali Habsyi. Sudah disebut 400 tahun yang lalu oleh Syekh Umar bin Makhramah. Dan yang unik tahu apa? Ketika disebut oleh Syekh Umar bin Makhramah sifatnya Habib Ali itu, salah satu sifat yang istimewa itu, yang menarik di sini, bahwasanya kelak nih Habib Ali itu keberkahannya akan tersebar dan bakal terjalin hubungan erat antara orang-orang Indonesia dengan Habib Ali Habsyi. Itu disebut oleh Syekh Umar bin Makhramah dari sebelum lahirnya Habib Ali Habsyi, sekitar 300 tahun sebelum lahirnya Habib Ali Habsyi. Ini kan keberuntungan bakal kita. Kita di sini baca kitab Maulid Simtud Durar. Artinya insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalam keberkahan ucapan seorang wali besar ini, Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah. Beliau bilang bakal lahir nanti seorang yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan sifatnya, dan dia bakal punya hubungan erat dengan orang-orang yang ada di Indonesia, disebut. Sampai itu ya, di antara yang disebut sama Syekh Umar bin Makhramah dari orang Indonesia, tahu apa? Orang-orang Madura. Itu disebut kalimat, ini di Hadramaut. Dari mana dia kenal nama Madura? Itu sampai disebutkan di dalam abiyat syairnya Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah. Beliau bilang dalam ucapannya, bal gharib inna sifal hayy habbat bisyurah habbat al-yawm fahyat ya Ali kulla surah sar minha al-haya hatta bada min dhuhurah fi mawatil qura hatta sawagi Madura. Ada Syekh Umar 450 tahun lalu beliau bilang. Dia bilang bal gharib. Dia kalau manggil Habib Ali itu dalam syairnya dengan ucapan bal gharib, wahai orang asing. Sebab Habib Ali itu sosoknya ini asing di tengah-tengah manusia, istimewa. Dipanggilnya dengan sebutan itu, bal gharib inna sifal hayy habbat bisyurah habbat al-yawm fahyat ya Ali kulla surah. Beliau bilang, ini hembusan angin cinta menghembus, dan hembusan angin itu wahai Ali, namanya disebut. Ya, menghidupkan apa yang udah mati. Sar min hal haya hatta bada min duhurah. Ketika angin cinta ini menghembus, ini yang kita baca ini kan angin cinta. Angin cintanya Habib Ali untuk Rasulullah SAW. Itu angin cintanya itu membuat semua yang mati jadi hidup, dari menghembus dari negeri kering kerontang tuh Hadramaut sampai ke sampai ila laman sawagi hatta sawagi Madura, sampai itu ladang yang ada di Madura, katanya Syekh Umar bin Makhramah. Dan kita lihat, kita pergi ke berbagai penjuru di Indonesia, masuk ke Madura, masuk ke Pekalongan, ke Semarang, ke Tegal, kemana tempat yang dibaca apa? Maulid Simtud Durar. Walhamdulillah, insyaallah kita semuanya yang hadir di sini masuk di dalam keberkahannya Habib Ali Habsyi. Wa insyaallah hari kiamat kita berharap kita masuk di dalam rombongannya Habib Ali Habsyi. Kita kalau mau lihat amal ibadah, apa yang kita punya? Kita nggak punya apa-apa. Cinta juga kita nggak punya. Kita ngomong jujur, kita nggak punya cinta.
Yang kita seperti saya bilang tadi, yang kita punya cuma sekedar pengakuan. Tapi ini dengan perkumpulan-perkumpulan macam begini, kelompok-kelompok rebana, Simtud Durar, ya, yang tersebar di mana-mana. Ini apa? Rantaian-rantaian emas yang bersambung, yang tersebar di berbagai penjuru sampai kepada Habib Ali Habsyi. Sebelumnya Habib Ali Habsyi lagi bersambung dengan gurunya Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, bersambung kepada gurunya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, dan sebelumnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gerbong terus saling mengikat satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada di hari kiamat, benderanya berkibar, di belakangnya para pecintanya. Mudah-mudahan kita masuk di dalam kelompoknya mereka. Mereka bakal punya bendera sendiri, gerbong emas, gerbong istimewa VIP, hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang semacam ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat almarhum. Allah jadikan apa yang beliau ta'siskan ini mudah-mudahan terus berlangsung ila yaumil qiyamah, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan untuk guru kita Al-Habib Idrus, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya jasa di dalam menyebarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalas kecintaan mereka oleh Rasulullah dengan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak kita insyaallah semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah. Wa anak-anak almarhum juga mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meneruskan perjuangan orang tuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, وقنا يا رب شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عدد تشي صحبي، والحمد لله في البدء. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعواتنا ولا تخيب رجاءنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.